Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu ada di setiap kehidupan kita. Dia selalu menyertai, melindungi, bahkan menjaga kita setiap saat. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau datang kepada Tuhan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita semakin semangat menjalani kehidupan ini. Walau di tengah-tengah resesi, walau di tengah goncangan-goncangan dunia ini, tetapi kita bersyukur bersama Tuhan kita tetap kuat. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu sebagai bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu sebagai bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu sebagai bukti kebesaran-Mu, sebagai bukti kebesaran-Mu, sebagai bukti kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, kebesaran-Mu, anugerah
anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat bukti kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Sungguh penyertaan-Mu ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi perlindungan kami. Dan Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, karena kebesaran-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar Tuhan tentang firman-Mu. Biarlah kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah setiap hari kami belajar seturut kehendak-Mu. Dan biarlah kami simpan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah berada di pertengahan bulan Januari ini saudaraku. Waktu berjalan begitu cepat, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Itu adalah tanda bukti kebesaran Tuhan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh menjalani hari-hari ini, kalau kita boleh menjalani kehidupan ini, baik di dalam keadaan suka, di dalam duka, saudaraku, kita bersyukur. Itu semuanya karena penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat iman kita kembali semangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu kita hidup, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin saudaraku. Mari kita mau buka Alkitab kita saudaraku, kita mau baca bersama-sama di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ulangan pasal 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Judul berikut di atas adalah Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan setia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita siang hari ini untuk kita tetap belajar mengasihi Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, mengingat akan pertolongan Tuhan. Seperti Tuhan sudah menyertai bangsa Israel waktu itu, saudaraku, Tuhan memelihara bangsa Israel sedemikian rupa. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, melindungi umat-umatnya waktu itu saudaraku. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Karena apa saudaraku? Tuhan Yesus tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya Tuhan tetap kerjakan sampai selama-lamanya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau menjadi umat yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, menjadi umat yang tidak bersungut-sungut, menjadi umat yang tahu merenungkan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan yang sudah kita jalani selama ini. Kalau kita boleh lalui semuanya saudara, itu karena pertolongan Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan.
Biarlah di tahun ini kita lebih mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajiban kita terhadap Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, yaitu dengan berlaku setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Allah lain, tetapi tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Saudaraku yang kekasih, kalau di waktu-waktu yang lampau Tuhan memelihara bangsa Israel, saudaraku, yang mana tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan Tuhan begitu ajaib. Tuhan pelihara, Tuhan mengirimkan mana surga, Tuhan mengirimkan burung, Tuhan mengirimkan daging, saudara. Dan bahkan mereka bisa menyeberang laut Teberau tuh, sehingga mereka bisa menyeberang, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu dahsyat, pertolongan Tuhan begitu besar Tuhan lakukan bagi umatnya. Saudaraku, di tahun ini kita memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tanda mujizat akan menyertai setiap langkah kita. Mari saudaraku, kita mau menjadi umat yang selalu setia kepada Tuhan, bukan menjadi umat yang bersungut. Waktu itu umat Israel bersungut kepada Tuhan. Tidak ada air, tidak ada daging, tidak ada roti. Tuhan memberikan semuanya itu, saudaraku. Sungguh Tuhan sangat mengasihi umatnya. Siang hari ini kasih Tuhan tetap sama. Tuhan mengasihi kita dimanapun kita berada. Tuhan tetap mengasihi kita. Bila kita mau menjadi umat yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang selalu mengingat akan kebesaran Tuhan, yang selalu mengingat akan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di waktu-waktu yang lampau. Sehingga kalau kita mengingat pertolongan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, itu membuat kita tidak bersungut-sungut, saudara. Ketika kita bersungut, itu berarti kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, itu berarti kita tidak menghargai akan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai umat yang mengasihi Tuhan, mari kita mau bersyukur dan merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, kalau kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, tidak cukup, saudaraku. Andaikan itu kertas, tidak akan cukup kertas itu kita untuk menulis kebaikan Tuhan. Terlalu banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, kita mau belajar mengasihi Tuhan. Tahun ini biarlah menjadi tahun yang semakin dekat dengan Tuhan, menjadi tahun yang semakin mengasihi akan Tuhan dan melakukan setiap kewajiban kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan segenap hati. Memang harusnya kita mengasihi Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Apa balas kita kepada Tuhan? Tidak cukup kita untuk membalas kasih Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita, saudaraku. Dengan hidup ini kita mau berikan kepada Tuhan hidup yang mengasihi Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari, dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah semuanya disertai dengan takut akan Tuhan, semuanya didasari dengan mengasihi Tuhan. Amin. Kita melakukan aktivitas kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita boleh bekerja untuk keluarga kita, itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, itu karena kita mengasihi Tuhan.
Ya saudaraku, mari saudaraku kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan setia, dan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, di dalam kita menjalani tahun 2023 ini, kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama mau belajar, Tuhan, aku mau belajar mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, tentu kita akan melakukan semua perintah Tuhan. Dalam segala aktivitas pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semua didasari sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, berarti tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, itu akan berkenan di hati Tuhan. Dan ketika hidup kita berkenan di hati Tuhan, hidup ini sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Apa yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tentu kita akan melakukannya dengan sukacita, bukan dengan persunggutan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan sukacita. Dan kita melakukan dengan sukacita, maka ada satu kekuatan baru, ada satu semangat ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ada satu semangat yang baru di dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita mau senantiasa melihat kebesaran Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, lengan Tuhan yang kuat, saudaraku. Tuhanlah tempat kita bersandar, Tuhanlah tempat kita bernaung. Kemana kita akan berlari di tengah-tengah masalah kehidupan ini? Kemana kita mau minta pertolongan, saudara? Hanya Tuhanlah pertolongan kita satu-satunya. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus, hanya Ku bisa lari kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan, berpegang kepada tangan Tuhan yang kuat, lengan Tuhan yang kuat, saudaraku. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menopang kehidupan saya dan saudara. Mari saudaraku, serahkan semua kepada Tuhan. Biar kita mau selalu mengingat akan kebesaran Tuhan. Kalau mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, renungkan itu bukti kebesaran Tuhan. Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau menghajar kita untuk semakin kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Satu tujuan Tuhan ketika Tuhan mendidik kita adalah untuk kita kembali kepada Tuhan. Satu tujuan ketika Tuhan mendidik kita adalah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, mungkin selama ini kita kurang mengasihi Tuhan. Saya juga belajar, Tuhan, saya mau belajar lebih mengasihi-Mu. Saya mau belajar lebih berpegang teguh kepada perintah-Mu, supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, mungkin saat ini saudaraku merasakan lemah, putus asa, tidak ada harapan. Ingat kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mengingat kembali kebesaran Tuhan, ketika kita mengingat kembali pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat dan kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tetap
untuk selama-lamanya. Amin saudara, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Biarlah kami selalu mengingat akan kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Kami selalu merenungkan segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan mengajar kami untuk kami lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Di tahun ini kami lebih mengasihi Engkau, kami lebih menuruti firman-Mu, kami lebih berpegang teguh kepada ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami selalu berjalan sesuai dengan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan, pegang tangan kami ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan semua kehidupan kami di tahun 2023 ini ke dalam tangan Tuhan. Bila kami mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, itu berarti Tuhan kami belajar untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun kami hari demi hari, langkah demi langkah kami Bapa, supaya kami selalu berjalan sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Bapa, jikalau kami kurang mengasihi Engkau, ampuni kami. Saat ini Tuhan, kuatkan iman kami. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau belajar mengingat akan kebesaran Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap situasi kondisi anak-anak-Mu saat ini. Ulurkan tangan-Mu yang kuat itu kepada mereka, sehingga mereka dikuatkan oleh Engkau, mereka diteguhkan oleh Engkau, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.